Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, mengingatkan kembali bahwa pembukaan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 akan dibuka pada 6 Februari 2023 pukul 18. Apa saja yang harus dipersiapkan menuju pembukaan pendaftaran tersebut? Yang pertama, pastikan bahwa akun Belajar ID kepala sekolah telah aktif. Kemudian bagi yang belum mengunduh platform Merdeka Mengajar di Google Play Store, segera diunduh. Kemudian memahami kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Sehingga dengan mengunduh dan mempelajari PMM ini, mari bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan kondisi satuan pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian langkah-langkah yang harus kita laksanakan dalam mengaktifkan akun Belajar ID. Saya yakin Bapak Ibu guru sebagian besar sudah melakukan pengaktifan akun Belajar ID-nya. Saya mengingatkan kembali bagi yang belum melakukan langkah aktivasi platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, cara aktivasi Belajar ID yaitu buka Google, kemudian buka email Google.com ya. Masuk dengan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan tentunya, yaitu akun Belajar ID. Nanti ikutin langkah-langkahnya. Bagi yang sudah sign in, tinggal buka langsung dari akun Belajar ID-nya. Bagi yang belum, silakan di pojok kanan biasanya ada profil, nanti tinggal klik saja akan muncul tambah akun ya. Silakan masukkan akun Belajar ID-nya, kemudian masukkan juga passwordnya. Nah, nanti setelah itu tinggal ikutin langkah selanjutnya. Persyaratan dan ketentuan akan muncul secara sendirinya. Kemudian biasanya suka dipinta password. Nah, passwordnya biasanya harus mengandung numerik ya, huruf, angka, dan tanda tertentu. Misalkan tanda kres atau tanda bintang dan lain sebagainya, agar password yang kita buat kuat, tidak bisa diretas oleh orang lain. Setelah itu baru nanti kita akan masuk ke akun platform Merdeka Mengajar. Caranya tinggal cari di Play Store, tinggal ketikkan PMM. Nah, bagi yang sudah mengunduh platform pada bulan-bulan sebelumnya, sekarang ada terbaru ya untuk platformnya. Jadi silahkan diupdate bagi yang belum update. Kalau sudah, ini saya sudah menginstal, tinggal buka saja. Nanti di bagian pengaturan Bapak Ibu bisa lihat tentang aplikasi. Nah, aplikasi yang terbaru itu adalah versi 126.0. Nah, ini ada penambahan fitur di dalam aplikasi terbaru ini. Ada tentang ide praktik, yaitu kumpulan artikel, video inspirasi, dan bukti karya terpilih untuk membantu praktik Anda. Ada di sebelah kanan beranda. Kemudian ada tabulasi
referensi dalam pelatihan mandiri. Juga ada kumpulan dokumen tentang perencanaan pembelajaran asesmen P5, dan ada fitur pendaftaran IKM jalur mandiri tahun ajaran 2023 yang akan muncul di platform Merdeka Mengajar ini pada 6 Februari sampai 31 Maret. Jadi yang belum mengupdate silahkan diupdate terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kepada info terkini. Nah, info terkini ada tentang persiapan pendaftaran implementasi kurikulum. Ini diluncurkan pada 5 Februari ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal dipelajari ketika Bapak Ibu sudah melakukan install. Kemudian juga ada tentang edisi spesial kurikulum Merdeka, ini terbit 30 Januari. Silakan Bapak Ibu tinggal dipelajari saja tentang info terkini yang ada di PMM ini. Kemudian yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mengunduh atau menginstal di HP-nya masing-masing, Bapak Ibu akan tahu tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa. Jadi ini adalah pelatihan mandiri yang oleh Kemendikbudristek sudah dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mempelajarinya saja. Klik di sini ada tentang prinsip dasar, mengenali tentang konsep pembelajaran dan paradigma baru yang berpusat pada peserta didik. Ada tentang penerapan kurikulum, tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan ada penjelasan-penjelasan apa itu kurikulum Merdeka. Tinggal dipelajari, tonton videonya. Ini secara langsung Bapak Ibu akan memahami. Jadi untuk sekarang ini semuanya sudah berbasis digital. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan materi di komunitas seperti KKG, Bapak Ibu akan lebih memahami lagi dari sumbernya langsung yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Silahkan, di sini dijelaskan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuannya, bagaimana pembelajaran dilakukan, fase-fase perkembangan pembelajaran mulai dari fase A untuk kelas 1, kelas 2, fase B, kelas 3 dan kelas 4, fase C, kelas 5 dan 6 dan selanjutnya. Ini sangat lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak mengikuti pelatihan yang sifatnya luring dengan komunitas, dengan Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu cukup dengan mempelajari ini, Bapak Ibu insya Allah untuk materi tentang PMM akan dapat dipahami. Kemudian juga akan ada penjelasan tentang profil pelajar Pancasila, ada tentang capaian dan alur tujuan pembelajaran. Ini ada capaian di sini lengkap. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga lengkap. Tinggal dipelajari di misalnya sehari satu modul dan terus setiap hari diikutin, Bapak Ibu akan memahami lebih dalam tentang PMM ini. Juga ada tentang asesmen, mulai dari asesmen tingkat SD, SMP, SMA juga lengkap di sini ada semua. Tinggal dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk PAUD juga sudah ada. Kebetulan kemarin kita sudah menerima materi tentang transisi PAUD SD dan PAUD dan SD gitu ya. Jadi akan lebih dipahami ketika Bapak Ibu membaca detail yang ada di PMM.
Nah, ketika ini sudah, Bapak Ibu melanjutkan dengan pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri ini dikerjakan ada mulai topik-topik menciptakan kelas Merdeka Belajar. Ini silahkan Bapak Ibu pelajari dan langsung dilakukan, sehingga ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan modul-modul ini, mulai modul 1, 2, 3, 4, 5, dan dilanjutkan dengan aksi nyata. Ini sudah berwarna hijau kalau sudah melaksanakan modul dari modul 1 sampai modul 5. Kemudian ketika aksi nyata sudah dikirimkan, ketika ada perbaikan, ini artinya sudah dinilai oleh tim penilai. Nah, perbaiki saja aksi nyatanya, berarti ada sesuatu yang kurang, tinggal dilengkapi. Kemudian ketika alur Merdeka Belajar sudah, dilanjutkan dengan topik berikutnya. Ini ada modul 1, modul 2, modul 3, sampai kepada nanti tentang pembelajaran kebutuhan murid SD paket A. Jadi pada intinya Bapak Ibu ketika sudah mempelajari PMM, otomatis Bapak Ibu akan memahami. Yang penting setiap materi baik dalam bentuk video, dalam bentuk bacaan, Bapak Ibu tinggal literasi, dibaca detil. Nanti ketika menemukan hal-hal yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada Bapak Ibu pengawas atau teman sejawat yang sudah memahami. Kemudian di sini ada juga komunitas. Nah, komunitas Bapak Ibu tinggal mengikuti komunitas yang sudah ada. Nah, ini untuk di Kota Bekasi sudah ada komunitas penggerak Merdeka Belajar. Ada juga Lingkar Belajar Guru. Dan untuk tingkat Kecamatan Bekasi Barat kita juga sudah ada KKG Guru Kelas SD. Silahkan tinggal bergabung. Nah, ini ada bagian webinar yang sudah dijadwalkan. Bapak Ibu tinggal mengikutinya, tinggal melihatnya. Ini otomatis biasanya disambungkan dengan YouTube komunitas. Nah, di sini udah bermacam-macam komunitas dari seluruh Indonesia sudah ada juga, dan ini juga ada kumpulan narasumber yang sudah kompeten. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan sebuah webinar, bisa bekerja sama dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Kemudian lanjut ke tentang bukti karya. Misalnya bukti karya, ketika Bapak Ibu sudah punya karya, silahkan diupload di sini. Misalnya di sini ada karya saya. Nah, ini karya saya ini Bapak Ibu tinggal klik tambah karya. Nah, tambah karya akan muncul apabila Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan penyelesaian modul-modul yang ada pada sebelumnya. Nah, misalnya ini bahan ajar. Bahan ajar, ketika kita memiliki bahan ajar, silakan diposting di sini. Ketika Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah, udah bisa juga memposting di sini kegiatannya. Praktik pembelajarannya juga sudah ada, silakan. Praktik baik. Nah, ini saya sudah mencoba memposting praktik, ada tuh 2, 3, 4, 5 praktik baik untuk menambah koleksi karya kita serta berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian ada RPP atau modul ajar. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki RPP yang bagus, silakan diposting untuk berbagi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Dan ada karya lainnya. Nah, ini juga bisa diisi. Jadi memang platform ini sangat lengkap sekali. Ada video inspirasi juga. Ketika Bapak Ibu tidak mengerti tentang PMM, di sini udah ada videonya.
belum mengetahui tentang raport pendidikan, sudah ada di sini. Tentang kurikulum ada juga di sini. Jadi ini Bapak Ibu tinggal rajin-rajinnya menonton, membuka PMM-nya yang sudah ada di Android ya. Jadi salah satu caranya tinggal diunduh saja PMM-nya. Kemudian juga ada tentang kelas ya. Tentang kelas itu artinya ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas, di sini Bapak Ibu akan bisa membuat asesmen yang sudah disediakan. Contohnya saya sudah membuat kelas, misalkan pada tahun 2021-2022. Data murid pun nanti tinggal ditambahkan, ya. Misalnya lagi pada tahun 2022-2023 saya sudah membuat kelas juga, ada 37 siswa ya. Ini lengkap dengan nisannya masing-masing. Ini ketika kita sudah memberikan asesmen kepada anak, jumlah murid kita itu jadi banyak. Kenapa? Jadi setiap anak yang mengerjakan itu otomatis masuk, jadi jumlah murid bertambah, cuma dengan nama yang sama. Misalnya kita memberikan asesmen tentang literasi pada anak-anak. Nah misalnya di kelas 6A ini sudah memberikan soal literasi, misalnya soalnya seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal memberikan asesmen ini, tinggal gunakan asesmen ini, nanti tinggal lanjut mau diberikannya di kelas berapa ya, di kelas ini lanjutkan, nanti buat tautan. Nah tautan ini silakan tinggal dibagikan melalui WA grup anak-anak atau WA grup orang tua untuk mengerjakan soal-soal. Nanti ketika anak sudah mengerjakan, nanti akan muncul di dashboard guru ya tentang literasi ini. Nah, misalnya di sini muncul ada 34 siswa yang belum diperiksa. Nah, kita tinggal periksa saja hasil pekerjaan anak. Misalnya klik periksa. Nah, ini ada pertanyaan anak, jawabannya benar atau salah. Tinggal diklik misalnya benar, lihat hasilnya. Ternyata di sini kerjaan anak ada yang kurang pas. Jadi kita tinggal berikan penilaiannya, berarti ada yang salah. Nah, di sini lengkap juga dengan kunci jawabannya. Jadi memang ini sangat bagus sekali untuk soal-soal yang berbasis literasi dan numerasi yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Kita tinggal memberikannya kepada anak-anak. Nah ini misalnya ketika anak yang sudah dinilai, hasilnya ada di sini, analisisnya. Misalnya kita lihat yang misalnya untuk KD Pista, kita lihat hasilnya. Kita periksa misalnya. Nah, ini ada pertanyaan ini, jawabannya benar atau salah. Kita tinggal lihat hasilnya. Ketika anak jawabannya benar, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada jawabannya. Murid memahami dan mengakses informasi, lihat detail kompetensinya. Nah, ketika centang hijau berarti anak ini sudah bisa menjawab jawabannya dengan benar. Nah, ini jawaban anak ketika benar
warna hijau. Ketika ada yang salah warnanya merah. Dan skornya pun muncul atas jawaban siswa ini termasuk kategori apa gitu ya, termasuk cakap. Nah, jadi bahasanya itu sesuai dengan fasenya, cakap, kurang cakap, perlu pendampingan. Nah, ini analisisnya lengkap. Nah, jadi itu Bapak Ibu seputar PMM yang bisa Bapak Ibu pelajari, dan silahkan segera unduh PMM ini karena nanti tahun pelajaran 2023-2024 semua sekolah khususnya yang ada di Kota Bekasi sudah harus menggunakan kurikulum Merdeka. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.